Kabupaten Blitar. Pada sesi webinar malam hari ini merupakan sesi webinar yang ke-14. Kita akan berbagi praktik baik cara pendaftaran calon pengajar praktik angkatan ke-10. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan rezeki dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Perkenalkan, saya Zuroto Anwaria, insya Allah nanti akan memandu selama 2 jam ke depan dalam sesi webinar malam hari ini. Perlu diketahui Bapak Ibu, selain mungkin bisa diakses melalui Google Meet, acara ini juga bisa ditonton melalui channel YouTube Peta Mahardika, juga bisa diakses melalui platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita yang terhormat Bapak Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Ami, terima kasih. Selamat malam Bu Anwaria. Selamat malam. Bisa terdengar suara saya? Iya Pak, jelas. Ya, terima kasih Pak Abu. Alhamdulillah. Bisa. Yang kedua yang saya hormati Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MDI. Selamat malam Pak Imam. Iya, selamat malam Ibu dan yang selamat ketiga, malam Bapak Ibu semuanya. Tak lupa mungkin 2 narasumber hebat pada malam hari ini. Ya. Yang pertama ada Bu Tias Rudati SPD dan Pak Mas Huri SPD MPD. Selamat malam Bu Tias. Selamat malam Pak Huri. Selamat malam Bu AA. Dan tak lupa mungkin saya sapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sehat-sehat nih Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Bunda. Sudah bergabung. Ini mungkin ketika dari Kabupaten Blitar, mungkin malah banyak yang dari luar Kabupaten Blitar. Jadi selanjutnya untuk keberkahan pada acara pada malam hari ini, mari kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, untuk acara yang pertama pada malam hari ini adalah sambutan dari Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Beliau juga sebagai koordinator pengajar praktik yang kemarin sudah lolos pada Angkatan 9 gelombang yang kedua. Kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, saya persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala BPGP Jawa Timur, Pak Abu Khair, ya. Bapak Ibu narasumber yang hebat, ya. Bapak Ibu hadirin semuanya, ya, yang bisa bergabung dalam Meet komunitas kami, yakni komunitas Peta Mahardika, yang mana kami merupakan guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, mengadakan berbagi praktek baik terkait dengan pendaftaran pengajar praktek, ya, untuk Angkatan 10. Ya. Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwasannya kami dari komunitas guru penggerak ini khususnya berupaya untuk belajar, ya. Dalam hal ini kami sudah belajar yang di Meet yang ke-14, ya. Ini Meet yang kami anggap resmi, ya. Bahwasanya di komunitas kami sudah kami daftarkan di PMM, kegiatan ini juga sudah kami daftarkan juga untuk kegiatan webinarnya, ya. Jadi kami berupaya untuk istilahnya mengamalkan ilmu-ilmu kami, ya. Kan tidak salah kami juga kemarin dipesani, ya, oleh Pak Abu juga, ayo PMM-nya, komunitasnya dihidupkan. Jadi ini kami sudah berupaya yang ke-14, ya. Dan besok ada webinar yang ke-15
kalau malam hari ini kami fokus mengenai pendaftaran pengajar praktek, kalau besok mengenai calon guru penggerak ya. Jadi dan perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini juga atas inisiatif Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, baik itu dari mereka yang mendesain flyer, mereka yang menyusun programnya dari seksi program, mereka yang nantinya berbagi, Pak Masuri, Bu Tias, ya mereka juga istilahnya berupaya untuk mengamalkan ilmunya, menebar kebaikan pada semuanya. Bapak Ibu hadirin semuanya, saya ucapkan terima kasih Pak Abu, ngapunten kami repoti ya, bahwasanya kami istilahnya merasa sangat senang sekali ya kalau Bapak berkenan hadir ya, meskipun nanti menyapa kami, memberikan motivasi pada kami bahwasanya kegiatan kami betul-betul kami berupaya secara maksimal agar teman-teman guru penggerak ini setelah lulus tidak terhenti di situ ya. Bahkan ini kami ya bahasanya kami selaku koordinator kami instruksikan pada semua guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar untuk mendiseminasikan minimal ke teman satu sekolahnya. Ya. Setelah teman satu sekolah, selanjutnya juga ke masing-masing korwil atau kecamatan, ya bahkan nanti ini kami secara keseluruhan ya terkait dengan pendaftaran pengajar praktek, pendaftaran guru penggerak nantinya. Harapan kami nanti semua Bapak Ibu guru ya nanti bisa tergerak untuk daftar ya, bisa untuk lulus semuanya ya. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya dari Kabupaten Blitar kemarin yang angkatan 9 ini sudah tersedia 30 pengajar praktek ya. Ya ini kami mohon Pak Abu nanti kalau nanti angkatan 9 atau itu nanti bisa kami bareng-bareng ya ber-30 jadi pengajar praktek ya, setidaknya nanti dibutuhkan kalau CGP-nya sudah ada sekitar 300-an Pak Abu ya. Yang terparkir ya, belum ikut pelatihan ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti 30 bareng-bareng ya, kami sangat luar biasa sekali. Selanjutnya juga support dari Ibu Bupati sangat luar biasa, termasuk juga kemarin pelaksanaan Loka 7 untuk angkatan 7 itu kemarin berada di Pendopo ya. Jadi mungkin Pak Abu kemarin juga sowan sama Pak Dirjen itu di Ibu Bupati, mudah-mudahan nanti sinergitas kami ya, kami yang berada di kami istilahnya prajuritnya itu sudah siap perang semuanya, mudah-mudahan nanti pembuat program nanti bisa untuk memprogramkan ya, setidaknya seperti kabupaten-kabupaten lain ya, minimal nanti ada ya 1000 guru penggerak Kabupaten Blitar nanti otomatis ya Bumi Bung Karno nanti akan berubah ya, semuanya bergerak gitu. Itu saja Bapak Ibu ya, harapan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk kita diskusi bareng-bareng malam hari ini ya. Ini perlu kami sampaikan. Kami pun juga terbuka Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pengen sharing di komunitas kami ya, kami dari tim nanti akan memprogramkan, menyiapkan nanti waktunya. Insya Allah kami mencoba rutin itu tiap Selasa malam Rabu ya. Jadi itu nanti mudah-mudahan nanti bisa rutin ya, bisa teman-teman istilahnya bisa belajar ya, belajar jadi moderator, belajar jadi narasumber ya. Kalau tidak kegiatan seperti ini kapan lagi ya? Ya kalau seperti ini. Itu saja dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih tim yang sudah menggagas, memprogramkan seperti ini. Terlebih juga terima kasih Pak Abu yang berkenan memberikan motivasi pada kami nanti ya. Harapan kami nanti semuanya program-program guru penggerak ini menjadi yang terbaik. Itu saja dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Beliau ini senantiasa tetap menyemangati kita nggih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan motivasi dari Kepala BPKB Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair, MPD. Saya persilakan. Monggo Pak Abu. Baik,
Terima kasih Bu Suhrotul Anwariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Dalu, Wilujeng Wengi bagi saudara kita di Jawa Barat. Pertama saya sepakatnya dengan Pak Dadang Suhendar memilih background tapi tidak ketemu tempatnya sih. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Kemudian dari Peta Mahardika Blitar, ya, ini komunitas belajar Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Kawan-kawan narasumber, Ibu Tias Rudati dari Ulingi, kemudian Pak Masuri juga dari Ulingi, Ibu dan Bapak semua yang bersama-sama pada malam hari ini sepakat untuk mengambil waktu istimewa untuk berbagi kabar baik berkaitan dengan satu ikhtiar bersama yang Ibu dan Bapak sudah menjadi aktor, satu upaya yang telah digagas oleh Kemendikbudristek yang kemudian disambut dengan sukacita oleh Ibu dan Bapak semua, dan tentu kabar baik yang sudah panjenengan semua dapatkan melalui pola pelatihan di angkatan keempat ini masih 9 bulan ya, bahkan 13 bulan ya, bahkan 13 bulan. Tentu ini luar biasa, dan kabar baik ini sayang sekali kalau hanya untuk panjenengan semua. Dan tadi sepakat saya dengan Pak Imam bahwa apa yang sudah sama-sama kita peroleh melalui modul-modul yang telah didiskusikan dan kemudian sudah ditunjukkan dengan aksi-aksi nyata yang juga telah diikuti oleh Angkatan 5, Angkatan 6, dan Angkatan 7 dalam pekan ini di 31 kabupaten kota sedang melaksanakan Lokakarya ke-7. Tadi pagi saya hadir di Kabupaten Lamongan pagi hari dan di siang hari di Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya saya di Lumajang, kemudian Kota Malang. Karena kaki saya terbatas, saya tidak bisa di 31 titik, termasuknya di Kabupaten Blitar dan lain sebagainya. Tadi ada satu inspirasi yang menarik dari Kabupaten Lamongan. Kawan-kawan di Kabupaten Lamongan, mungkin juga di kabupaten yang lain juga sudah melakukan hal yang sama, yaitu mengimbaskan kabar baik ini kepada kawan-kawan guru yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Apakah karena faktor usia ataupun faktor lain yang pada saat rekrutmen belum bisa berkesempatan. Di Kabupaten Lamongan ada pengimbasan ke 1.050 kawan-kawan guru, dan direncanakan akan diimbaskan kembali ke 2.700 guru. Ini tentu menjadi satu inspirasi bagi kita semua. Nah, tentu selain hal ini akan dilakukan untuk teman-teman calon guru penggerak, saya yakin forum malam hari ini memilih tajuk berkaitan dengan rekrutmen calon pengajar praktik yang saat ini sedang berlangsung. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 25 Juli ya dalam lini masa yang ada pada laman. Nah, mari kabar-kabar baik ini kita gelorakan kepada kawan-kawan yang belum berkesempatan mengambil peran dalam peran sebagai pengajar praktik. Tentu ini menjadi semangat kita semua
ketika kawan-kawan karena faktor usia tidak bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak, maka peran yang lain bisa kita ambil di pengajar praktik. Semangatnya adalah kita akan terus membersamai pembelajaran-pembelajaran yang makin berpihak pada peserta didik. Tentu ini menjadi semangat kita dan sudah sama-sama kita wadai dalam satu instrumen yang luar biasa berupa episode ke-15 yaitu Kurikulum Merdeka. Mari ke-24 episode yang sedang kita kawal ini menjadi sebuah upaya bersama-sama, satu perpaduan yang luar biasa. Ketika saat ini ada episode ke-24 misalnya tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini juga bagian dari sebuah semangat yang telah dikeluarkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, dan hasanah itu penjenengan semua sudah memperolehnya, dan tentu ini juga dirindukan oleh kawan-kawan kita yang belum mengambil bagian dalam program pendidikan guru penggerak. Tentu coaching klinik ataupun pendampingan dan semangat yang kita perlu sampaikan pada teman-teman yang mungkin pada kesempatan malam hari ini belum bersama, boleh dengan sejumlah strategi dan testimoni dari kawan-kawan pengajar praktik yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, mungkin bisa di-share melalui saluran-saluran komunikasi yang ada, ataupun kita bisa menyampaikan melalui pilihan-pilihan moda komunikasi yang lain. Semangatnya kita akan mewujudkan Merdeka Belajar ini kepada semuanya, tak terkecuali. Usia bolehlah senior, saya tidak mengatakan tua ya, tetapi semangat bersama-sama ini menjadi sebuah pilihan bijaksana bagi kita semua. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu sarana yang strategis bagi kita dalam rangka kita mewujudkan Merdeka Belajar yang menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman secara seimbang. Terima kasih kepada forum ini, terutama pada Peta Merdeka yang menghelat kegiatan sangat inspiratif di malam hari ini. Kalau toh ada rekamannya nanti, rekamannya boleh di-share kepada kawan-kawan yang lain dan juga di komunitas-komunitas yang lain. Pilihan melalui komunitas belajar adalah pilihan yang bijaksana. Ini tidak ada surat tugas, tidak ada perintah. Ini kita mengambil waktu karena kita membutuhkan satu jalinan kerjasama dalam memaknai sebuah perubahan zaman. Kita sepakat bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Baik, saya kira dari saya cukupkan ini dulu. Mohon izin nanti saya off cam membersamai dalam perjalanan menuju Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri maksud saya. Terima kasih, dan meskipun penanda waktu kita menunjukkan di malam hari, saya yakin kawan-kawan semua sepakat untuk tetap mengatakan semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, dan semangat pagi. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tetap semangat paginya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Abu. Ada pantun ini Bapak. Kampung halamanku di Kota Batu. Di sana banyak kenangan lalu. Terima kasih Bapak Abu. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Semoga lancar ya Pak perjalanannya sampai selamat. Ini saya lanjutkan.
Mungkin ini sesi selanjutnya adalah kita pada acara inti, yaitu berbagi praktik baik. Tentu harapan kita bersama bahwa kita bisa lolos dalam serangkaian seleksi dalam proses pendaftaran calon pengajar praktek ini. Bagaimana proses seleksinya, bagaimana apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang mesti diunggah ataupun diupload, nanti akan kita bahas bersama narasumber hebat pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Tias Rudati, SPD. Beliau ini adalah sebagai pengajar IPA di UPT SMP 1 Lingi. Selain sebagai guru, beliau mendapatkan tugas tambahan sebagai kurikulum. Beliau juga lama sebagai guru inti dan pengurus MGMP IPA Kabupaten Blitar. Bahkan hampir setiap tahun ini muridnya Bu Tias ini mesti mewakili Kabupaten Blitar dalam KSN Mapel IPA. Kita kasih aplaus untuk Bu Tias. Yang kedua adalah Bapak Mas Yuri SPD MPD. Beliau ini juga dari pengajar di UPT SMPN 1 Lingi. Selain sebagai guru, beliau juga sebagai bendahara BOS. Ini sebagai bendahara BOS. Kemudian keseharian beliau juga sebagai guru inti dan terus MGMP IPS di Kabupaten Blitar. Untuk pemaparan yang pertama akan dilakukan oleh Bu Tias Rudati. Kepada Bu Tias, saya persilakan. Monggo. Terima kasih. Bu Tias. Pak Abu, alhamdulillah ini bukunya yang panjenengan sebagai kata sambutan kemarin sudah kami terima, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkah. Kalau ada waktu nanti kami sampaikan ke Bapak, nanti kalau pas mudah-mudahan nanti ada momen untuk bisa ketemu. Terima kasih Bapak. Sahabat monggo Bu Tias. Bapak itu mungkin tadi terlupa. Monggo saya lanjut monggo Bu Tias. Terima kasih Bu Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD selaku Kepala BPGB Jawa Timur, yang saya hormati juga Pak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI selaku Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, yang saya hormati pula Bu Zuratul Anwaria sebagai moderator, dan yang selalu saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang bergabung di Tatap Maya ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Alhamdulillah malam ini kita bisa bergabung untuk berbagi praktik baik pendaftaran calon pengajar praktek angkatan ke-10. Izinkan kami untuk berbagi praktek baik supaya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan calon guru penggerak di angkatan 10 nanti. Mohon izin share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bunda. Sudah, bagus Bu, sudah. Terima kasih. Berbagi praktik baik pendaftaran calon pengajar praktik angkatan 10. Mohon maaf Bapak Ibu, perkenalkan meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya Tias Rudati SPD, saya sehari-harinya bekerja di UPT SMP Negeri 1 Lingi. Ini nomor HP saya, kemudian ini media sosial saya, mungkin suatu saat nanti dipergunakan atau diperlukan untuk berkomunikasi. Bapak Ibu, saya mulai dulu dari kategori pendaftaran calon pengajar praktek. Ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang kategori pertama ini tidak ada rekrutmen calon pengajar praktek. Kalau dari edaran itu di Jawa Timur yang masuk kategori 1 ini adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Di kategori 1 ini berarti jumlah pengajar praktek yang berasal dari guru penggerak
itu sudah 30 orang atau lebih. Jadi antara 30 sampai dengan 50. Di kategori 2 itu ada rekrutmen CPP hanya dari guru penggerak. Daerah yang masuk kategori 2 ini adalah daerah yang memiliki pengajar praktek kurang dari 30. Jadi jumlahnya belum mencapai 30 sampai dengan 50. Kemudian untuk kategori 3, rekrutmen calon pengajar praktek dari guru, kepala sekolah, dan dari guru penggerak. Yang masuk kategori 3 ini adalah daerah yang guru penggeraknya belum sampai mencapai 30 orang. Untuk Kabupaten Blitar, Bapak Ibu, pengajar praktek yang dari guru penggerak itu baru berjumlah 28 orang yang lolos seleksi di angkatan 9, sehingga Kabupaten Blitar masuk di kategori 2. Dan di Jawa Timur, selain yang saya sebutkan tadi, selain 6 daerah yang saya sebutkan tadi, semuanya masuk ke kategori 2. Jadi semuanya hanya mengambil calon pengajar praktek dari guru penggerak. Untuk info umum, jika Bapak Ibu akan mendaftar pengajar praktek di angkatan 10, pastikan Bapak Ibu itu memahami edaran tentang pendaftaran CPP. Karena di situ ada 2 edaran, yang pertama adalah pendaftaran CGP dan yang kedua adalah pendaftaran CPP. Di angkatan 10 ini Kementerian Pendidikan akan merekrut 11.000 orang pengajar praktik. Dan untuk kategori 2, untuk pendaftaran yang dari guru penggerak, yang bisa mendaftar adalah angkatan 1, guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 6. Jadi mohon maaf untuk Kabupaten Blitar yang dari angkatan 7 itu belum bisa mendaftar, tetapi seandainya malam ini bergabung di Tatap Maya ini mungkin bisa sebagai pengetahuan atau persiapan kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan sebagai pengajar praktik di angkatan berikutnya. Pastikan, yang ini yang penting Bapak Ibu, pastikan klik bagian CPP. Jadi di LMS itu ada 2 pendaftaran, pendaftaran CPP dan CGP. Pastikan Bapak Ibu memilih yang bagian CPP, kemudian di situ juga ada 2 pilihan, pastikan Bapak Ibu memilih yang dari jalur guru penggerak. Kemudian tahapannya Bapak Ibu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah registrasi, kemudian pengisian kurikulum vitae, dan penilaian IC. Kalau ini lolos di tahap pertama, Bapak Ibu akan lanjut ke tahap kedua, yaitu wawancara. Untuk yang dari jalur guru penggerak, itu tahap keduanya hanya wawancara saja. Tetapi kalau untuk jalur guru, kepala sekolah, itu ada simulasi mengajar. Karena sebagian besar di Kabupaten Blitar ini, di Kabupaten Blitar dan Kabupaten di Jawa Timur, fokusnya dari guru penggerak, maka kami berbagi praktek baiknya ini mengacu ke pendaftaran yang dari jalur guru penggerak. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah pembekalan calon pengajar praktik. Jadwal seleksi Bapak Ibu, penjenengan bisa melihat dari edaran itu bahwa yang pertama informasi rekrutmen calon pengajar praktek itu tanggal 17 Juni sampai 11 Juli 2023. Kemudian registrasi, pendaftaran, unggah berkas, pengisian IC angkatan 10 itu tanggal 11 sampai 25 Juli 2023. Berarti baru besok penjenengan bisa mulai mendaftar. Kemudian verifikasi, validasi penilaian berkas dan penilaian IC itu tanggal 27 Juli sampai 3 Agustus 2023.
Kemudian pengumuman tahap 1 itu antara tanggal 29 sampai 30 Agustus 2023. Kalaupun kadang tidak sesuai dengan jadwal, panjenengan harus bersabar dan harus sering-sering membuka SIM PKB. Kemudian yang kelima, simulasi mengajar dan wawancara untuk yang dari guru penggerak itu hanya wawancara saja, itu tanggal 4 sampai 18 September 2023. Nanti kalau pengumumannya ini mundur, maka jadwal wawancaranya ini biasanya juga ikut mundur, Bapak Ibu. Kemudian pengumuman tahap kedua tanggal 29 September 2023, pembekalan CPP itu 18 Oktober sampai 30 November 2023. Kemudian pengumuman tahap 3 itu 1 Desember 2023. Pendidikan guru penggerak angkatan 10 akan diinformasikan kemudian. Jadi kadang-kadang jadwalnya ini agak mundur sehingga panjenengan diharapkan sering-sering membuka SIM PKB. Persyaratan Bapak Ibu, persyaratan yang dari jalur guru penggerak, yang pertama jelas memiliki sertifikat guru penggerak. Yang kedua, pendidikan minimal S1 atau D4. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Kemudian memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun. Yang kelima, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Keenam, memiliki pengalaman mentoring, pelatihan guru selama 1 tahun. Biasanya ini yang diminta yang terbaru Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, berkomitmen untuk menjalankan program sampai dengan selesai. Dan yang kedelapan, memiliki pengalaman kepemimpinan, contohnya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP atau KKG, asosiasi guru, koordinator komunitas, dan ketua organisasi pendidikan lainnya. Dokumen yang harus diunggah atau dokumen yang harus panjenengan siapkan, yang pertama adalah kurikulum vitae atau CV, kemudian yang kedua adalah kelengkapan dokumen, yang ketiga adalah IC. Nah, kita mulai dari kurikulum vitae Bapak Ibu. Di kurikulum vitae ini ada beberapa yang harus panjenengan isi. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum ini isinya biasanya sudah ada, panjenengan tinggal melengkapi. Di antaranya adalah nama, kemudian golongan, pendidikan, alamat rumah, alamat sekolah, tempat mengajar, dan lain sebagainya. Panjenengan tinggal melengkapi apa yang diminta di bagian informasi umum. Kemudian yang kedua adalah pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja, Bapak Ibu bisa menjelaskan mulai Bapak Ibu mengajar pertama kali, mengajar di mana, kemudian Bapak Ibu mengajar mapel apa, kemudian tugas tambahan yang Bapak Ibu terima, tugas tambahan misalnya sebagai kurikulum atau sebagai kesiswaan dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal penting yang terjadi ketika panjenengan bekerja. Jadi misalnya saya itu 3 kali mutasi Bapak Ibu. Jadi saya pertama diangkat di SMP Negeri 1 Garum, Blitar. Hal istimewa yang saya ceritakan di sana adalah bahwa alhamdulillah setiap tahun saya bisa mengantarkan anak-anak itu untuk lolos ke provinsi untuk OSN Fisika waktu itu. Kemudian tahun 2009 saya mutasi ke SMP 1 Kesamben, yang kebetulan di sana dulu adalah sekolah RSBI. Tentunya karena sekolah RSBI banyak sekali pengetahuan yang saya dapat di sana. Selain sharing dengan sesama guru RSBI, saya berkesempatan untuk dikirim studi banding ke Singapura. Kemudian di saat itu juga saya sebagai guru inti MGMP IPA, kemudian menjadi juara OSN guru fisika tingkat kabupaten.
Kemudian sempat menghantarkan murid mendapatkan medali perunggu OSN Fisika di tingkat nasional. Nah, kalau ada hal yang seperti itu, Bapak Ibu bisa menceritakan di pengalaman bekerja ini. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Bapak Ibu bisa menyebutkan pelatihan-pelatihan terakhir yang pernah panjenengan ikuti. Pelatihannya apa, penjenengan di situ ada sedikit minta penjelasan tentang pelatihannya itu. Kemudian pengalaman kepemimpinan. Selama bekerja, kepemimpinan apa yang pernah Bapak Ibu jabat, mungkin sebagai wakil kepala sekolah, apa ketua MGMP atau pengurus MGMP, biasanya ditanyakan di situ kegiatannya apa, kepemimpinan itu di bidang apa, kegiatannya seperti apa, anggotanya berapa, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan di bagian kepemimpinan ini. Kemudian pengalaman menjadi sukarelawan. Pengalaman menjadi sukarelawan ini sebetulnya opsional Bapak Ibu. Jadi tidak harus diisi, tetapi menurut pengalaman saya, sebaiknya Bapak Ibu mengisi. Misalnya menjadi sukarelawan itu ada bakti sosial, panjenengan mengirimkan sembako sebagai perwakilan sekolah ke suatu daerah, itu bisa panjenengan masukkan ke sini. Kemudian kalau pengalaman saya memasukkan begini Bapak Ibu, di sekolah kami, mohon maaf ini bukan riak ya, tapi hanya menceritakan sebagai sukarelawan. Setiap bulan di sekolah kami itu ada donasi untuk panti asuhan Bapak Ibu. Jadi dari Bapak Ibu guru yang bersedia menyisihkan bagian dari gajinya, itu saya yang menghimpun, itu nanti dikirimkan ke 3 panti asuhan. Nah, ini kalau saya masukkan ke bagian sukarelawan ini. Kemudian pengalaman memberikan mentoring, coaching, pendampingan, dan training. Di bagian nanti ini Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan proses pengembangan. Jadi proses pengembangan yang panjenengan lakukan ketika melakukan mentoring ini. Kemudian kesulitan yang dihadapi dan dampak. Kalau saya memberikan contoh, misalnya saya memberikan mentoring penggunaan aplikasi pembelajaran, waktu itu adalah Edmodo dan Quizzes. Proses pengembangannya bahwa pendampingan itu secara berkelompok dan secara individual. Kami memberikan pendampingan misalnya untuk cara input soal di Edmodo dan Quizzes, kemudian cara men-share soalnya, sampai pada tahap mendownload nilainya. Itu saya terangkan di sini. Kemudian kesulitan yang dihadapi, karena sekolah kami itu sekolah tua, lahirnya di tahun 1958, jadi banyak tenaga gurunya itu yang sudah senior. Lah, biasanya tenaga-tenaga senior gini itu kemampuan IT-nya itu agak kurang. Nah, itu yang akan menjadi hambatan. Dampaknya apa? Tentunya setelah kegiatan mentoring ini, kemampuan Bapak Ibu guru dalam menggunakan aplikasi Edmodo dan Quizzes itu tentunya meningkat, dan karena bentuknya interaktif, tentunya ini akan memacu motivasi belajar siswa, sehingga siswa nggak bosan kalau hanya diberikan soal-soal dalam bentuk paper. Kemudian yang terakhir di bagian CV ini adalah Bapak Ibu diminta memasukkan nomor kontak lain. Sudah jamak ya Bapak Ibu, kalau punya nomor HP lebih dari 1 itu biasanya disuruh memasukkan ke ini bagian nomor kontak lainnya. Kemudian ke bagian kelengkapan dokumen Bapak Ibu. Di kelengkapan dokumen ini yang Bapak Ibu harus unggah adalah pas foto Bapak Ibu. Pas fotonya ini dalam bentuk JPEG. Dan seingat saya itu ukurannya kurang dari 5 MB.
Kemudian yang kedua dokumen KTP. Jadi KTP monggo di-scan, kemudian diunggah. Di sana ada petunjuknya Bapak Ibu, ukurannya harus berapa, size-nya berapa. Itu penjenengan harus menyesuaikan dengan size yang disyaratkan. Kemudian dokumen ijazah terakhir ini dalam bentuk PDF. Kemudian lampiran dokumen surat fakta integritas menjadi pengajar praktek guru penggerak. Ini formatnya bisa Bapak Ibu download dari SIM PKB. Jadi nanti di sana ada menu unduh dokumen ini. Jadi dokumen fakta integritas ini setelah panjenengan download diisi kemudian di PDF-kan untuk diunggah. Kemudian surat izin dari atasan. Surat izin dari atasan ini formatnya juga sama dengan fakta integritas, penjenengan harus mengunduh dari SIM PKB, kemudian diisi meminta tanda tangan kepada kepala sekolah. Hati-hati Bapak Ibu, untuk surat izin atasan ini penjenengan harus memberikan gambaran kepada kepala sekolah. Jika penjenengan nanti lolos sebagai calon pengajar praktek, itu tugas yang akan penjenengan laksanakan seperti apa, penjenengan harus memberikan gambaran kepada atasan, sehingga ketika nanti penjenengan lulus dan bertugas, itu tidak timbul masalah. Karena memang pengajar praktek itu sebagian tugasnya, terutama di kegiatan pembekalan, itu dilaksanakan pada saat jam mengajar. Kemudian dokumen selanjutnya adalah STTPL guru penggerak. Jadi sertifikat guru penggerak itu harus diunduh. Dan yang terakhir adalah dokumen surat keterangan mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah. Ini berbentuk surat pembagian tugas mengajar ya Bapak Ibu. Jadi SK pembagian tugas mengajar. Kalau panjenengan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, panjenengan beri tanda di stabilo atau apa, di stabilo supaya langsung bisa dilihat. Kemudian penjenengan PDF-kan juga diunggah ke SIM PKB. Nanti kalau penjenengan sudah mengirim dokumen ini yang tanda abu-abu ini semua akan menjadi tercentang warna hijau. Setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, nanti jangan lupa untuk klik kirim Bapak Ibu ya. Banyak yang lupa, ini sudah diisi tapi lupa untuk dikirim. Nah, kemudian di tahapan pertama yang bagian terakhir ini adalah esai Bapak Ibu. Di esai nanti ada beberapa pertanyaan, nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Mashuri. Bapak Ibu, komunitas pengajar praktek yang angkatan 9 itu sudah menuangkan esainya di dalam sebuah buku yang berjudul Jari Tangan yang Bicara. Esai yang kami tulis di buku ini dari 28 orang itu sudah mengantarkan kami lolos ke tahap kedua. Penjenengan bisa menggunakan acuan esai ini sebagai gambaran untuk mengisi esai yang jika penjenengan mendaftar jadi calon pengajar praktek. Itu Bapak Ibu, ini jari tangan yang bicara ini adalah tulisan pengalaman 28 pengajar praktek yang sekarang sudah lulus di angkatan 9. Bapak Ibu, video tata cara pendaftaran salah satunya ada di link YouTube ini. Nanti linknya akan saya kirim di kolom chat. Ini hanya salah satu Bapak Ibu ya, di YouTube itu banyak sekali tentang tata cara pendaftaran calon pengajar praktek. Ini saya mengambil dari kementerian, dari linknya sekolah penggerak. Dari saya, Bapak Ibu, menjadi guru pintar itu mahal, tetapi menjadi guru yang menuntun dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki murid jauh lebih mahal. Sebelum saya akhiri presentasi saya, izinkan saya membacakan sebuah pantun.
Pergi ke Maluku terburu-buru, ingin bertemu si baju biru. Kalau mengaku sebagai guru, menuntut ilmu tak akan jemu. Cakep. Cakep. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Selanjutnya akan Amin. dilanjutkan oleh Bapak Mas Huri. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi belum diinformasi. Sepertinya buaan terlempar nggih. Monggo langsung Pak Mas Huri mawon dulu. Buaan sepertinya terlempar. Monggo Pak Mas Huri langsung panjenengan mawon dulu. Gimana Bu Ami, saya? Nggih, langsung jenengan dulu aja. Sepertinya Bu moderatornya terlempar ini, buaan. Monggo Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya dipercaya untuk menjadi katanya narasumber nih Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya ini cocoknya lebih kepada berbagi praktek baik saat seleksi calon pengajar praktek itu. Salam hormat untuk Bapak Abu Khair mungkin yang masih ada di sini. Saya lupa memberi salam dari Pak Imam Wahyudi dan Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati. Saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Tias. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Nggih, monggo. Bapak Ibu sambil menunggu tampilan share screen saya, perkenalkan saya ini dari SMP 1 Lingi, satu organisasi dengan Ibu Tias ya Bapak Ibu. Di mana Ibu Tias ini merupakan senior saya sebenarnya, yang sudah lama bertugas di SMP Negeri 1 Lingi, dan saya kira-kira baru 4 tahun di SMP 1 Lingi. Kira-kira sudah nampak ini Bapak Ibu? Nggih, sudah Bapak. Nggih. Monggo. Saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Tias yang sedemikian rigid tadi ya. Sampai di tahapan essay. Ini tentang praktek baik pendaftaran calon pengajar praktek angkatan 10 Kabupaten Blitar. Ini adalah nama saya Bapak Ibu. Saya cukup beruntung bisa mengikuti seleksi calon pengajar praktek di usia saya yang 50 tahun ini Bapak Ibu. Jadi 2 tahun yang lalu saya juga cukup beruntung bisa mengikuti seleksi guru penggerak di penghujung batasan umur usia guru penggerak yaitu 50 tahun. Di saat usia 48 saya bisa mengikuti dan alhamdulillah berhasil, bisa merasakan berbagai pengalaman dengan Bapak Ibu guru yang lebih muda, ikut berpartisipasi dalam program guru penggerak ini. Kemudian beberapa bulan yang lalu diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPP yang saya juga tidak punya target tertentu, mengikuti aja bagaikan air mengalir, dan Tuhan memberi kesempatan untuk saya bisa mengikuti pengajar praktek ini ya, insya Allah nanti katanya bulan Agustus program guru penggerak angkatan ke-10, angkatan ke-9 akan berjalan gitu. Kemudian saya akan melanjutkan tentang tahapan essay. Kalau Bu Tias tadi sudah menyampaikan tahap sebelumnya yaitu mulai unggah dokumen, kurikulum vitae dan lain sebagainya. Ini adalah seleksi tahap 1 ini di bagian akhir dari seleksi tahap 1 adalah tentang IC. Di bagian IC ini kita akan menjawab 5 buah pertanyaan dengan beberapa sub pertanyaan dengan batasan minimal dan maksimal karakter. Maksudnya ini ada 5 buah pertanyaan Indo, kemudian ada sub-subnya yang demikian mungkin ada sekitar 20 pertanyaan kalau dikumpulkan. Ya, seingat saya juga agak-agak ingat begitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan diberi batasan minimal dan maksimal jumlah karakternya, bahkan spasi pun titik koma itu dihitung gitu. Jadi agar ini tidak sia-sia pengisian ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman, kalau bisa ini ditulis di MS Word dulu ya Bapak Ibu.
kemudian nanti kita bisa impor ke webnya SIMPKB. Tapi saya kemarin saya mengisinya itu karena ya mungkin tanpa beban ya Bapak Ibu. Kalau Ibu Tias itu ternyata punya dokumentasi di Word itu yang demikian lengkap, tapi saya tidak punya sejarah untuk itu, nggak punya cerita untuk itu karena saya kemarin mengisinya itu otomatis di webnya SIMPKB itu. Enaknya itu kita langsung bisa mengecek saat itu apakah jumlah karakter kita yang kita ketikkan itu sudah lewat atau belum. Tapi kalau kita ngetik di Word kemudian kita import itu kan nanti tidak langsung terdeteksi. Jadi saya dengan cara seperti itu kemudian hasilnya saya copy ke Word. Jadi saya sebaliknya gitu, tapi sebenarnya sama saja. Kemudian pertanyaannya apa saja sih? Pertanyaannya salah satu contoh seperti ini ya. Bapak Ibu, pertanyaan pertama seingat saya ya, pertanyaan yang ada di IC itu adalah apa yang melatar belakangi Anda memilih menjadi seorang pengajar praktek? Itu pertanyaan pertama yang saya ingat betul ini ya. Ini pun juga dibatasi oleh karakter. Saya menjawabnya ya tentu tidak melihat di browsing ya Bapak Ibu ya. Di internet saya mungkin melihat itu hanya sebagai lebih memudahkan saya, kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi saat saya mengetik jawaban ini, saya tidak melihat di browsing. Jadi jawaban itu adalah asli, orisinil dari apa yang saya alami. Saya menjawab ini kira-kira begini. Dengan menjadi pengajar praktek, saya berkesempatan untuk ikut mengabdikan diri menjadi pendidik dengan partisipasi yang lebih luas. Dalam hal untuk berpartisipasi juga dalam ikut berperan dalam transformasi pendidikan di Indonesia yang memihak tentu pada murid dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan semacam ini, program apa yang sudah Anda buat berdasarkan inisiatif sendiri? Ini juga inisiatif Bapak, Ibu, apa saja itu dituangkanlah di sini. Tentu dengan harapan nanti adalah ini orisinil Bapak Ibu, orisinil dari pengalaman Bapak Ibu, terutama yang sudah melakukan aksi nyata beberapa kali. Saya pikir ini bukan menjadi hal yang sulit ya, bukan menjadi hal yang sulit, tinggal menuangkan saja dan perlu konsistensi. Artinya konsistensi ini akan diuji saat Bapak Ibu nanti dalam tahap wawancara, karena ini akan ditanyakan kembali. Tentu kalau Bapak Ibu sudah melokalisir ada konsistensi, tidak akan kemana-mana saat wawancara nanti. Karena nanti kalau saat wawancara tidak sama dengan ini, ada kemungkinan sih tidak sama, tapi kalau itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, kita akan bisa mengantisipasi pertanyaan itu tidak meluber kemana-mana, sehingga kita bisa aman menjalannya di saat wawancara nanti. Program itu kapan dilakukan? Gitu. Saya pernah, karena saya ini sudah lebih 20 tahun mengabdi jadi guru, saya punya persiapan untuk menjawab hal-hal 20 tahun yang lalu. Ternyata itu dibatasi hanya 3 tahun terakhir gitu. Jadi saya waktu wawancara juga sudah agak tapi saya siap untuk itu gitu. Jadi istilahnya ada amunisi yang siap bisa saya ungkapkan di situ. Sehingga saya bisa berhasil melewati wawancara itu. Siapa saja yang terlibat dalam program yang Bapak Ibu inisiasi itu juga penting untuk diungkapkan karena ini kolaborasi ya. Guru penggerak itu kan identitasnya salah satunya adalah kolaborasi. Bagaimana memonitor program yang sedang berjalan dan bagaimana hasilnya itu perlu diisi dalam tahapan IC ini. Tentu tadi sekali lagi dengan jumlah karakter minimal dan maksimalnya ya. Bagaimana Anda melakukan kerjasama dengan pihak lain ini juga akan ditanyakan. Demikian juga saat pada wawancara itu juga akan dipertanyakan. Dan lain-lain pertanyaan. Contoh pertanyaan yang jelas seperti ini salah satu pertanyaan ya. Berikan contoh perubahan inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Ini kita isi sesuai dengan, sekali lagi sesuai dengan pengalaman kita, jujur apa adanya. Nanti kalau tidak seperti itu, kita akhirnya mengarang cerita, pada saat wawancara nanti bisa terjebak, ya, sehingga kita ada indikasi mungkin gerakan gestur kita yang tidak jujur, itu akan menjadi catatan sendiri begitu bagi para asesor ya, dua asesor yang kita hadapi gitu. Dan ada pertanyaan lanjutan seperti ini juga Bapak Ibu. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Ini berkaitan dengan program yang Bapak Ibu inisiasi tadi ya.
Jawaban Anda harus mencakup waktu kejadian, dampak atas inisiatif Anda, dampaknya apa, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, kira-kira apa saja, peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada, perannya seperti apa, ya. Apakah program yang Anda jalankan berhasil, bagaimana cara mengukur keberhasilannya, dan bagaimana dampaknya, ya. Berputar-putar di situ ya, saya lihat pada saat wawancara itu ya, itu Bapak Ibu. Ya, ini soal IC ya Bapak Ibu, nanti banyak di internet itu panduan-panduan seperti ini dari konten-konten yang ada itu bisa menjadi pelengkap ya, gitu Bapak Ibu. Nah, setelah tahapan IC ini kita isi, jangan lupa klik kirim ya Bapak Ibu. Klik kirim. Pengalaman kemarin cerita ada teman, Pak Mas Huri, saya sudah mengisi sampai 1 jam sebelum deadline penutupan IC, saya kirim, ternyata enggak bisa gitu. Enggak bisa. Tapi berdasarkan pengalaman saya 6 jam sebelum deadline itu saya sudah kirim, sehingga tidak ada hambatan sinyal. Itu perlu diperhatikan. Jadi jeda waktunya itu lebih dikasih agak panjang saat mengirim. Jangan di ujung baru ngirim nanti ada kendala sinyal, itu menjadi sia-sia apa yang sudah kita tuliskan, isi kita yang demikian banyak yang juga cukup memakan waktu, pikiran, dan tenaga, dan yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu, itu untuk isi. Nah, kemudian di kedua adalah seleksi tahap 2, ini adalah simulasi mengajar dan wawancara, seperti yang dikemukakan oleh Bu Tias tadi untuk Kabupaten Blitar. Mungkin yang mengikuti nanti adalah para CGP ya, para CGP angkatan keempat, ini berarti rekan-rekan saya sendiri yang kemarin belum sempat mendaftar menjadi CPP, ini ada kesempatan untuk mendaftar kali ini. Kalau angkatan 7 kan belum masuk kalkulasi dalam seleksi CPP yang tahap sekarang. Simulasi mengajar ini mungkin bisa saya singgung sedikit karena mungkin ada teman-teman di sini dari kabupaten lain yang punya kesempatan untuk ikut seleksi CPP dari jalur non-GP. Ini adalah mengajar dalam waktu kira-kira hanya 15 menit ya. Simulasi mengajarnya dalam 15 menit, tentu dengan persiapan RPP yang sedemikian rupa yang mungkin Bapak Ibu sukai, dan yang dites nanti adalah performa Bapak Ibu. Performa mulai dari penutupan, mulai dari pembukaan kegiatan ini sampai dengan penutupan. Nah, simulasi mengajar dan wawancara ini akan dilakukan sendiri-sendiri, waktunya terpisah gitu ya. Nanti jadwalnya bisa kita lihat di SIM PKB-nya kita masing-masing. Kalau simulasi mengajar sudah, nanti kita akan langsung ke kegiatan wawancara. Nah, ini saya cuplik dari petunjuk seleksi CPP angkatan ke-10 yang sudah beredar ya. Kurang lebih pada saat saya melakukan seleksi ini juga tahapannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring, online. Peserta dilaksanakan menggunakan browser Chrome itu ya. Ini secara online nanti Bapak Ibu. Kemudian peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Tentu persiapan lahir batin di sini Bapak Ibu ya. Kemudian banyak teman tuh pada saat mengikuti seleksi ini demikian apa ya, karena mungkin faktor usia atau gimana terlalu serius kemudian menjadi tambah tegang. Saya pikir di sini enjoy saja Bapak Ibu ya. Cukup enjoy saja, kita jalani aja berdasarkan pengalaman kita selama ini. Toh kita sudah belajar, sudah mengajar sekian tahun, tapi ya memang normal-normal aja pada saat tampil di sini agak nervous gitu ya, agak normal aja ya. Kemudian seleksi simulasi mengajar ini sudah saya singgung tadi akan berjalan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian simulasi mengajar ini kira-kira waktunya 15 menit dan proses wawancara itu berjalan selama 60 menit. Saya dulu mengalaminya wawancara ini begitu maksimal Bapak Ibu. Jadi pada saat CGP saya itu diwawancari 1,5 jam ini. Lama sekali. Kemudian pada saat proses wawancara CPP ini 58 menit. 2 menit lagi adalah 60 menit. Saya chattingan di grup WA teman-teman CPP, ada yang cuma 20 menit, ada yang 30 menit sudah selesai. Saya kok lama sekali, saya berpikir waktu itu, wah ini kemungkinan besar saya tidak lulus itu ya, karena lama sekali, banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Ternyata toh begitu pengumuman
saya lulus juga. Jadi durasi waktu yang demikian panjang atau demikian pendek itu tidak berpengaruh terhadap peluang lulus itu. Saya menyimpulkan seperti itu karena saya sendiri memang jumlah waktunya itu maksimal dan ternyata saya berhasil untuk itu dan saya mengucapkan untuk syukur alhamdulillah. Saya masih diberi kesempatan untuk bisa menjalani pendidikan calon pengajar praktik dan insya Allah nanti bisa kita jalankan, kita aktualisasi di bulan depan. Mudah-mudahan saja bersama 28 rekan-rekan CPP 1 Kabupaten Blitar. Jadi akan ada 2 asesor yang akan memberikan nilai pada masing-masing seleksi. Saya berharap juga Bapak Ibu nanti selain persiapan yang matang, kemudian juga tingkah laku kita bisa menjaga etika pada saat wawancara ini, ya. Jangan juga kita merasa menjadi inferior, lebih rendah dibanding asesornya, atau jangan juga kita menjadi lebih merasa superior gitu ya. Itu mengalir saja, kita anggap berbagi pengalaman dengan asesor tersebut sehingga cerita-cerita kita bisa mengalir dengan mudah. Jangan nanti posisinya menjadi seperti kita diinterogasi, jangan sampai juga terjadi seperti itu. Tapi kalau saya yakin sekali lagi apa yang kita ungkapkan jujur, saya pikir wawancara ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi peserta diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Saya waktu itu 10 menit saya belum hadir. Saya masih membuka laptop, masih proses on gitu. Saya sudah ditelepon oleh pemandu saya. Pak Mas Suri kok belum ada, ini asesornya sudah siap begitu. Iya Mas, saya sudah proses ini, sebentar lagi saya akan masuk ke link Google Meet-nya gitu. Jadi dihubungi pemandu nanti Bapak Ibu karena ada pemandu kita di situ lengkap dengan WA-nya ya. Nanti kalau ada kendala kita bisa menghubungi pemandu itu gitu ya. Oke, ini petunjuk khusus seleksi simulasi mengajar yang saya cuplik juga dari petunjuk seleksi PP angkatan ke-10 ini. Normal saja tentang RPP. Pembelajaran akan berlangsung secara daring ya. Durasi mengajar 10 menit. Dalam simulasi mengajar itu nanti kita tidak diperkenankan untuk merekam. Kemudian itu adalah dikondisikan adalah pembelajaran yang sebenarnya daring gitu ya. Seakan-akan ada siswa itu tapi hanya berlangsung 10 menit gitu. Baik, ini bisa Bapak Ibu baca gitu ya. Oke. Karena ini kita adalah para GP yang akan mengikuti, ini saya lewati aja ya Bapak Ibu. Kemudian tata cara pelaksanaan wawancara ini sudah saya singgung tadi. Ini contoh jawaban di buku panduan itu. Baik, tipnya saya simpulkan seperti ini ya. Tips saya mengikuti seleksi CPP ini, pertama perhatikan koneksi internet dan listrik ini ya Bapak Ibu. Seperti saat ini saya juga berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu, dia juga memperhatikan koneksi internet dan listrik, mudah-mudahan tidak mati di tengah jalan itu ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti akhirnya koneksi internet mati atau listriknya mati, kita bisa menghidupkan kembali dan kita bisa mentautkan atau mengklik link Google Meet yang sudah ada di sini kita kembali ya. Jangan sampai terjadi seperti teman kemarin padahal listriknya tidak mati tapi tiba-tiba di tengah jalan down laptopnya, kehabisan energi. Ternyata saking seriusnya kabel listrik yang ada di laptop sambung tapi kabel listrik yang ada di dinding itu tidak sambung gitu, jadi sia-sia gitu. Itu jangan juga sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya kita harus mengulang lagi dan itu tentu akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Kemudian manajemen waktu Bapak Ibu, di dalam seleksi CPP ini perlu manajemen waktu yang betul-betul teliti ya, apalagi kalau tugas tambahan kita banyak sebagai ibu rumah tangga, seperti Ibu Tias tuh tugas di sekolah padat, tentu juga sebagai ibu rumah tangga, manajemen waktunya tentu harus matang betul. Kemudian kondisi fisik dan psikologis yang baik atau sehat. Mudah-mudahan nanti saat melakukan menjalani seleksi CPP ini dalam kondisi fisik yang
dan psikologis yang sehat. Gunakan laptop atau PC dalam seleksi ini ya Bapak Ibu. Kalau perlu laptopnya ada 2 gitu ya, satu menjadi cadangan begitu saat laptopnya terganggu, siapa tahu ya, walaupun kita menganggap laptopnya kita bagus-bagus saja, pada saat nanti seleksi laptop mungkin terganggu, kita ada penggantinya, ya, ada serepnya gitu. Nah ini yang nomor 5 ini tip untuk IC ya, kembali ke IC lagi, ini catat soal dan jawaban IC sehingga kita nanti punya rekod ya, punya catatan. Setelah itu setidaknya nanti untuk kenang-kenangan lah, atau untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu yang lain, khususnya di sekolah kita atau di lingkup guru penggerak kita di Kabupaten Blitar ini. Ketik dulu di Word, baru di copy paste dan dimasukkan ke webnya SIMPKB. Perhatikan batasan karakter, jawab sesuai dengan pengalaman, jangan lupa klik kirim gitu ya Bapak Ibu, klik kirim. Mudah-mudahan setelah melakukan tes wawancara dan tes simulasi mengajar, 2 minggu dari situ ada pengumuman seperti ini di SIMPKB-nya Bapak Ibu yang menandakan ini adalah Bapak Ibu lulus, dinyatakan lulus dalam seleksi tahap 2. Gitu. Kalau seleksi tahap 2 ini sudah kita lalui, kita akan masuk di dalam seleksi tahap 3 yaitu pembekalan. Pembekalan ini kemarin saya alami, ternyata Bapak Ibu demikian lumayan menyita waktu ya Bapak Ibu. Itulah makanya perlunya izin sama kepala sekolah, karena ini betul-betul akan meninggalkan jam pelajaran kita di sekolah. Kadang-kadang kalau kepala sekolahnya tidak memahami ini, kita tidak diperbolehkan ikut, begitu. Karena akan membuat jam-jam di ruang-ruang kelas itu akan menjadi kosong. Tapi alhamdulillah kemarin Bapak Kepala Sekolah kami mengizinkan kami untuk mengikuti ini begitu. Pembekalan 15 hari yang demikian menguras energi, saya sampai bilang sama Bu Tias tuh, Bu, untung cuma 15 hari ya, ini kalau 1 bulan belum tentu saya mampu, Bu. Karena tugas pagi hari diberikan, siang sudah dikumpulkan. Siang itu sudah diberi tugas, malam dikumpulkan lagi. Begitu seterusnya. Kira-kira ya 13 hari seperti itu ya. Karena di hari pertama itu kita masih ikuti pre-test, kemudian hari kedua post-test begitu. Nah pada saat itu 2 hari kita off. 2 hari kita off, kemudian 2 minggu itu libur lebaran, setelah habis lebaran baru dilanjutkan. Jadi saya mengalami CTP ini waktunya ya 1 bulan bisa dihitung seperti itu. Sama dengan CGP dulu ada waktu jedanya off dan segala macam apa itu sampai 14 bulan. Pada saat CTP ini saya 1 bulan itu jadinya. Begitu, karena ada waktu off di tengah jalan. Kemudian ada pembukaan, ini akan dibuka oleh Bapak Direktorat ya, Bapak Kisman ya, yang membuka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat 15 hari itu, setelah pembukaan dan pretest, kita akan mengalami ini, mendapat materi penyegaran dan penguatan kembali materi modul 1 di CGP, berkaitan dengan pemikiran filosofis pendidikan KHD, Ki Hajar Dewantara. Itu akan diulang lagi, akan disegarkan kembali ya, untuk kita presentasi dan diskusi-diskusi. Kemudian tentang materi visi dan misi guru penggerak, tentang Bagja gitu ya, kemudian teknik coaching. Ini juga coaching ini dikuatkan, sangat kuat sekali saya pikir ya, karena ini dipraktekkan sampai di kelas bor itu nanti kita praktek berdua ya, itu panjang waktunya ya. Kemudian yang terakhir ini adalah ini teknik pendampingan individu dan penyelenggaraan loka karya. Jadi bagaimana teknik pendampingan individu selama 7 kali nanti insya Allah itu, dan penyelenggaraan loka karya mungkin 7 kali juga, itu kita akan praktekkan, kita akan simulasikan dalam kelompok-kelompok. Sehingga nanti diharapkan tentunya ini kita di dalam lapangan sana, di lapangan sana nanti kita akan lebih siap. Ini ada buku panduannya lengkap Bapak Ibu ya. Itu. Nah, itu mungkin dari saya Bapak Ibu untuk melengkapi presentasi Ibu Tias Serudati. Saya mohon maaf mungkin kalau banyak kekurangan, karena yang sempurna itu datangnya hanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kekurangan itu dari saya. Guru penggerak, bergerak dan menggerakkan Indonesia maju. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi untuk mewujudkan
generasi emas Indonesia dari anak-anak didik kita. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapunten ini ada. Ya, terima kasih Bu Tias, Pak Mas Yuri yang sudah banyak berbagi praktik baik mulai dari pendaftaran sampai dengan proses pembekalan. Mungkin dari presentasi beliau ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi ataupun memberikan pertanyaan. Saya lihat dari tadi Pak Miftahul Hadi sudah raise hand sejak tadi. Mungkin monggo Pak Miftahul Hadi kalau ingin disampaikan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Miftah, guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf lintas provinsi ini ikutnya Bu ya, karena ingin mengetahui bagaimana persiapan untuk pendaftaran PP. Terima kasih kepada Bu Tias dan Pak Mas Yuri atas sharing sessionnya, berbagi praktik baik tentang bagaimana pendaftaran PP dari awal hingga tahap 3 itu. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa ini ya. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Tias, untuk CV itu tentang pengalaman kepemimpinan itu apakah seorang CPP itu seorang misalnya sebagai ketua organisasi atau apa? Kalau misalnya tidak berkedudukan sebagai ketua, misalnya sebagai anggota, apakah boleh diceritakan di situ? Tuh. Terus yang kedua terkait dengan izin dari kepala sekolah tadi kan harus dikomunikasikan ya, karena pembekalan dari mulai tahap pembekalan sampai pelaksanaan program guru penggerak ini kan CPP itu saya lihat kebanyakan itu meninggalkan kelas. Nah, untuk pembekalan itu sendiri itu kan tadi dijelaskan Pak Mas Yuri itu waktunya 15 hari. Itu durasinya dari pukul berapa sampai pukul berapa itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya terkait proses wawancara CPP itu lebih menegangkan mana Pak antara wawancara CGP dengan CPP itu. Terus pertanyaan selanjutnya untuk CPP dari guru penggerak apakah juga harus mengupload RPP Pak Bu? Terus yang terakhir dalam pembekalan CPP itu apakah prosesnya seperti CGP melalui LMS dengan alur merdeka mulai dari diri hingga aksi nyata seperti itu. Demikian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama nanti saya buka untuk 3 termin ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi Pak Miftahul, yang kedua saya persilakan Bu Yeni dulu. Monggo Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sungguh luar biasa atas kegiatan yang sudah bisa dijalankan malam ini. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Tias dan juga Pak Mas Huri, ini benar-benar membuat sebuah inspirasi buat saya pribadi tentunya untuk mungkin nanti bisa mengikuti atau mendaftar ke calon pengajar praktek. Yang kedua, mungkin ini saya ingin menanyakan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tias dan Pak Mas Huri, ini tadi sebagian besar kan mengarah ke GP yang kebetulan masih guru. Jadi ini nanti saya mungkin ingin menyampaikan terkait dengan mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang di sini yang GP tetapi sudah mendapat tugas sebagai KS. Nah, dalam hal izin tentunya, izin dari atasan. Mungkin tadi belum disinggung ya Bu Tias sama Pak Mas Huri, jadi mohon nanti ada semacam pencerahan
terkait dengan GP yang sudah mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, nanti izinnya seperti apa, kemudian bagaimana kita koordinasinya, kan seperti itu. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, luar biasa untuk teman-teman guru hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni, pertanyaannya luar biasa sekali. Saya lanjutkan untuk yang ketiga, kesempatan yang ketiga, saya persilakan kepada Bu Rini Febiani. Monggo Bu Rini. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Luar biasa kegiatan hari ini sangat mensupport kami guru penggerak, jadi dapat ilmu-ilmu baru dari ya dan juga Pak Mas Diri ya Pak ya. Nah di sini Pak Bu yang ingin saya tanyakan sebenarnya sudah banyak diwakili oleh Pak Miftahul, tetapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 5 Bu, lintas provinsi, sama kayak Pak Miftahul. Semangat lihat karena tentang PP, saya dari Sumatera Selatan Bu, tepatnya di Prabu Muli. Di sini saya tertarik untuk mendaftar CPP besok Bu, tetapi saya kemarin kan di SD 22, kebetulan pada tahun ajaran baru ini saya mutasi ke SD 46 Bu. Yang ingin saya tanyakan, karena di SIM PKB saya masih di sekolah yang lama, pada saat saya mendaftar nanti apakah saya meminta surat keterangan dari SD yang lama atau yang baru, sedangkan surat tugas yang lama itu kan di SD yang lama ya Bu ya, kalau yang baru belum ada. Terus di SIM PKB juga masih di tempat yang lama, tetapi untuk tahun ajaran baru ini saya sudah di tempat yang baru. Itu aja Ibu, Bapak mohon bimbingannya, informasinya untuk pendaftaran besok, jadi saya bisa ambil arah yang mana. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa saya review ya untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Miftahul itu ada 4 pertanyaan yang saya lihat. Yang pertama itu adalah ketika di CV kurikulum vitae itu tentang pengalaman kepemimpinan, apakah itu harus ketua? Apabila kedudukannya sebagai anggota itu apakah bisa dimasukkan? Yang kedua terkait dengan izin pembekalan selama 15 hari itu durasinya dari jam berapa sampai dengan jam keberapa. Terus untuk pertanyaan ketiga, apabila dari GP apakah perlu upload RPP apakah tidak. Itu seperti itu. Terus yang keempat, prosesnya itu lebih menegangkan mana ketika wawancara PP dan wawancara CGP. Itu seperti itu. Terus pertanyaan Bu Yeni mungkin terkait dengan Bu Yeni ini kan karena sudah menjadi KS, bagaimanakah tentang izin atasan, terus koordinasinya seperti apa. Terus pertanyaan dari Bu Rini itu hampir senada, yaitu beliau ini masih di SMPK-nya masih di sekolah lama, sedangkan beliau sekarang itu sudah mutasi ke sekolah yang baru. Nanti terkait izinnya itu nanti bagaimana, apakah di sekolah yang lama, apakah sudah pakai sekolah yang baru. Monggo, ini Bu Tias dulu atau Pak Mas Yudi dulu yang menanggapi. Nggih, saya dulu. Nggih, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Miftahul Hadi, Bu Yeni dan Bu Rini Febrianti. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa nggih, penjenengan dari luar Kabupaten Blitar, Pak Miftahul Hadi dari Demak, kemudian Bu Rini dari Prabu Mulih ya Bu, Sumatera Selatan. Sungguh suatu kehormatan bagi kami penjenengan bergabung ke Tatap Maya atau webinar yang diadakan oleh Peta Mahardika. Oke, saya menanggapi dulu dari yang Pak Miftahul Hadi. Nanti jawaban saya biar dilengkapi oleh Pak Mas Yuri. Untuk CV pengalaman kepemimpinan tidak harus ketua Bapak. Saya kebetulan di MGMP itu sebagai sekretaris. Tapi saya masukkan. Menurut saya meskipun sebagai anggota nanti penyen mengisinya bisa sebagai pengurus ya berarti. Sebagai pengurus dimasukkan itu saya bisa.
Kemudian masalah izin dari KS untuk pembekalan ini durasi waktunya itu rata-rata mulai jam 7 pagi sampai jam 5 Bapak. Meskipun itu ada sinkron dan asinkron, tapi meskipun asinkron kita harus fokus. Jadi waktu asinkron itu sepertinya kalau digunakan untuk mengajar, maka target untuk menyelesaikan tugas itu tidak akan tercapai. Jadi sebaiknya ada komunikasi, penjenengan full fokus di kegiatan pembekalan. Untuk kegiatan mengajarnya bisa minta digantikan guru yang lain atau bagaimana penjenengan mengaturnya. Yang penting intinya di saat kegiatan pembekalan ini harus fokus, tidak bisa disambi dengan pekerjaan yang lain. Itu kalau ingin sukses. Kadang-kadang kita dipanggil oleh fasilitator, oleh instruktur, itu kadang kita dipanggil. Dan pengalaman kemarin ketika ada teman kami itu yang tidak lolos karena dipanggil itu beliau tidak ada. Mungkin nanti Bu Ami bisa dijadwalkan ya untuk yang kalau teman-teman ini sudah lolos di kegiatan pembekalan, nanti ada webinar khusus untuk kegiatan pembekalan sehingga bisa lebih fokus. Yes, siap Bunda. Yeah. Kemudian pertanyaan untuk proses wawancara lebih menegangkan yang mana? Menurut saya ini lebih strength yang di CPP Bapak Ibu. Kalau di CGP itu masih ada toleransi, misalnya kita lupa, kadang asesornya masih mengarahkan ya. Tapi kalau di CPP ini karena mungkin tingkatannya lebih ya, bukan berarti meremehkan yang CGP, tapi terutama yang pernah menjadi yang sudah dari guru penggerak itu menurut saya wawancaranya lebih kencang daripada yang pada saat CGP. Kemudian untuk masalah RPP, apakah harus upload RPP atau tidak? Karena Bapak Ibu dari guru penggerak, maka tidak perlu upload RPP. Karena sebetulnya RPP kan digunakan untuk kegiatan simulasi mengajar. Karena tidak ada simulasi mengajar, maka penjenengan tidak harus upload RPP. Seingat saya tadi Pak Miftahul Hadi pertanyaannya ada 5. Yang pertanyaan terakhir, apakah pembekalan di CPP itu kegiatan atau alurnya sama dengan alur CGP? Sama Bapak, alurnya juga alur merdeka, mulai dari diri sampai terakhirnya itu aksi nyata. Jadi alurnya sama. Kemudian pertanyaan dari Bu Yeni, GP yang dari KS, izin dari atasannya siapa? Sepengetahuan saya, atasannya ini adalah kepala dinas. Jadi Bu Yeni surat izinnya dari kepala dinas. Mohon maaf Pak Imam, kalau saya salah nanti bisa diluruskan ya Pak Imam. Jadi surat izinnya dari kepala dinas Bu Yeni. Kemudian Bu Reni Fabianti, ini pertanyaannya juga sulit. Ini yang mengalami seperti ini adalah Pak Imam ya Bu Ami ya. Nanti kita bisa konfirmasi ke Pak Imam atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang dari yang juga posisinya berpindah sebagai guru kemudian diangkat jadi kepala sekolah. Itu prosesnya bagaimana, nanti biar dijelaskan oleh Pak Imam, karena beliau sebagai pelakunya. Kalau saya, karena saya bukan pelaku Bu Rini ya, mohon maaf saya tidak punya pengalaman di sini. Jadi kita sharing, nanti kita minta pendapat dari yang sudah mengalami langsung. Itu dari saya, terima kasih Bu Aan. Bu Aan hilang lagi, Bu Ami. Pak Masuri mungkin bisa oh itu. Kabupaten Bu, jaringan saya kok enggak tahu kalau malam kok masih jadi kayak gini. Ini nggih, mungkin dari Pak Miftahul Huda kayaknya pertanyaannya tadi sudah terjawab semua mungkin, atau mungkin ada yang terlewat tadi terlupa. Saya menguatkan aja. Oke, moga tidak akan mau menguatkan. Ini dari pertanyaan Pak Miftahul Huda yang 5 pertanyaan tadi saya tentang ini ya, durasi jam yang full ya. Ini jadwalnya padat sekali Pak Hadi ya. Jadi nggak bisa berkutik, kita jam 7 pagi udah harus ke sekolah
waktu itu saya tetap ke sekolah ya Bapak Ibu. Jadi walaupun saya izin 15 hari saya melakukan itu dari sekolah, dari jam 7 sudah di sekolah. Itu kegiatannya sampai jam 15.00 seperti yang disampaikan oleh Ibu Tias tadi, dengan tugas yang demikian padat gitu. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan. Ada teman itu yang mengikuti 1 minggu langsung sakit itu karena mungkin tidak kuat, akhirnya ketidaklulusannya karena beliaunya tidak lanjut begitu ya. Jadi kemudian malam pun itu kita mengerjakan tugas asinkronus itu sampai jam 21.00 dan selalu ditagih, mana yang belum mengumpulkan itu selalu ada tagihan-tagihan seperti itu, on time begitu, real time begitu ya. Kita lakukan itu. Jadi kalau dalam CGP dalam 9 bulan itu kita banyak waktu longgar. Bu Tias bilang sama saya, ini 2 minggu apa ya, tantangannya luar biasa begitu. Tapi saya sanggup menjalani itu, usia saya yang sudah 50 ini, kemudian kemungkinan Pak Hadi harus lebih kuat lah menghadapi tantangan seperti itu. Jadi kita bicaranya tantangan, bukan masalah. Kalau di GP Ibu Yeni saya pernah diinterupsi itu. Kemudian tentang lebih tegang mana pada pelaksanaan CPP dan GP, Bu Tias tadi pengalamannya lebih tegang di CPP ya. Saya juga menilainya seperti itu Bu, walaupun durasinya tidak lebih dari 1 jam. Saya merasa dikejar-kejar gitu dengan pertanyaan dulu ya. Tapi alhamdulillah bisa saya menuntaskan jawabannya dengan elegan begitu mungkin. Walaupun saya juga kurang pede apakah lolos, nanti ternyata saya berhasil gitu. Berarti ya asesornya menilai saya mungkin baik mungkin begitu. Atau mungkin kasihan sama saya, mudah-mudahan jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian soal pembekalan ya, ini mungkin bisa disinggung sedikit. Pembekalan itu ada teman kami yang ternyata saya menduga itu akan lulus semua, tapi ada juga yang tidak lulus ternyata itu. Itu yang perlu kita perhatikan dari Bu Tias tuh, saat on cam itu, kalau bisa kita on cam itu sepenuhnya gitu. Dan kita off cam pada saat kita dipanggil oleh fasilitator atau instruktur kita tidak ada, itu beberapa kali kejadian dan ternyata itu mempengaruhi kelulusan. Kemudian saat chatting di sinkronus itu kita juga harus hati-hati ya. Jangan sampai chattingan kita itu kontraproduktif dengan materi guru penggerak. Saya amati waktu itu teman yang tidak lulus itu masalahnya ya. Nah, kemungkinan besar itu. Dan ini pertanyaan kedua dari Ibu Yeni. Ya saya pikir Ibu Yeni sudah mengalami menjadi kepala sekolah dan kebetulan saya juga belum itu ya. Tapi saya sebagai yang pernah lihat-lihat itu, sesuai pengalaman katanya itu ke kepala dinas Bu. Izin atasan langsung loh, masa nanti izinnya ke kepala sekolah SMP 1 ini kan tidak mungkin loh. Atau ke koordinator sudah tidak ada. Iya, soalnya kan kemungkinan juga kan ke KPP pengawas gitu loh. Kita kan bingung juga. Iya. Tapi kepala terima dinas kasih kalau kepala dinas ya. Nanti kita koordinasinya langsung ke sana. Iya. Kemudian soal Ibu Rini dari Sumatera Selatan, waktu saya jadi ingat di sekolah saya ini ada yang PPG itu dari Sumatera Selatan juga Bu, mungkin tetangganya Ibu Rini ini ada di SMP 1 Lingi. Mungkin 9 bulan di SMP 1 Lingi prakteknya. Tentang mutasi saat masa transisi begini yang memang agak repot ya. Ini gimana nanti siapa yang secara de facto itu adalah kepala sekolahnya yang lama, tapi secara de facto kepala sekolah yang baru ya, tapi secara tertulis masih atasnya masih lama, itu nanti mungkin bisa diberi masukan oleh Pak Imam Wahyudi yang kebetulan pada saat itu masa transisi dari SMK 1 Legok ke SMK 1 Bakung gitu. Mungkin itu aja pelengkap jawaban dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Yuri, Pak Butias. Terima kasih Pak Mas Yuri, Pak Butias. Untuk mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti biar dikuatkan oleh Pak Ima yang punya pengalaman mungkin sudah pernah pindah dan sebagainya. Mungkin juga di tengah-tengah kita itu ada Bu Binti Mustolifah selaku Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan. Mungkin juga nanti Bu
Binti mau memberikan penguatan pada kita terkait dengan pendaftaran calon pengajar praktik ini. Mungkin Pak Imam dulu, apa Bu Binti, monggo saya persilakan. Halo, Bu. Ya. Halo. Saya dulu aja nggih. Apa? Napa Bu Binti? Monggo Bu Binti. Terkait mungkin izin atasan. Ngapunten, Bu Binti masih bergabung nggih? Ya, sepertinya masih ada Bu Binti. Masih nggih. Ya toh, coba dicek dulu. Oke, saya sedikit nambahkan Bapak Ibu. Yang pertama, pengalaman saya kemarin karena saya pendaftaran JPP itu saya saat itu saya sudah berada di sekolah yang baru ya. Jadi adapun untuk saat itu saya sudah sebagai kepala sekolah ya, sehingga untuk surat izin atasannya, kalau saya kemarin karena saya di SMK, saya itu langsung dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan, ya, jadi dari Bapak Karabdin langsung ya. Jadi kalau saya menyarankan ya, karena kepala sekolah itu ya minimal kabid atau nanti kepala dinas langsung. Jadi istilahnya begini, kalau yang setahu saya, jadi kalau alurnya nanti itu sebaiknya ke kepala dinas saja untuk surat izin dari atasannya. Terus selanjutnya seperti yang dialami Bu Rini dari Sumatera tadi, bahwasanya ketika posisi yang bersangkutan itu mutasi, yang pertama begini Bu, secepatnya saja panjenengan untuk koordinasi untuk mutasi di Dapodik dan SIM-PKB-nya ya. Karena nanti Dapodik SIM-PKB itu berasal dari Dapodiknya. Jadi kalau jenengan sekarang sudah posisi di sekolah yang baru, silahkan nanti untuk update di Dapodiknya untuk beralih ke sekolah yang baru. Otomatis nanti ketika itu sudah diupdate, maka SIM-PKB panjenengan nanti sudah berubah di sekolah yang baru. Itu. Selanjutnya kalau sudah itu berada di sekolah yang baru, nanti untuk pengisian IC ya itu maaf, untuk pengisian kelengkapan kurikulum vitae, yakni surat tugas mengajar ya, itu saya yakin kalau saat ini coba berkoordinasi dengan kepala sekolah atau kurikulum sekolah yang baru ya, nanti untuk minta surat tugas mengajar yang dari sekolah yang baru ini ya. Jadi nanti Ibu untuk mengupload di kurikulum vitae mengenai surat tugas mengajar itu dari sekolah yang baru ya, itu mungkin tambahan dari saya kembalikan ke Bu Zuhrotul. Ya, terima kasih Pak Imam, mungkin dari penjelasannya Pak Imam sudah cukup. Kalau dalam proses mutasi untuk mutasi juga dalam SIM-PKB-nya. Jadi sehingga ketika sudah di kelas sekolah baru itu juga sudah bisa diurus di sekolah yang baru. Oke Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Bu Yeni, ada lagi mungkin yang disampaikan? Yen pangapunten, ini ada yang ingin saya tanyakan lagi, baru muncul ini tadi berkaitan dengan apa yang baru saja disampaikan Pak Imam terkait dengan surat tugas mengajar untuk guru. Nah, untuk kepala sekolah ini bagaimana? Untuk apa itu surat keterangan tugas mengajarnya? Apakah mungkin ada penggantinya begitu? Surat keterangan yang seperti apa, ngaten? Terima kasih, itu saja. Injih, Pak Imam. Monggo Pak Imam, langsung ditanggapi mawon. Bu Yeni,
Nanti ini seingat saya kemarin itu ketika pendaftaran di JPP Angkatan 9 itu nanti di kelengkapan portofolio atau apa itu nanti ada pilihan ibu sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Ya. Kalau nanti sebagai kepala sekolah, maka yang muncul hanya surat izin atasan mengenai napa niku surat tugas mengajar itu tidak muncul di situ. Tetapi kalau sebagai guru maka ada surat tugas mengajar itu nanti diupload itu. Itu pengalaman saya kemarin seperti itu. Terima kasih Pak Imam. Jelas ya Bu Yeni. Mungkin Bu Rini masih ada yang mengganjal atau mungkin ditanyakan lagi, monggo Bu Rini. Ya, terima kasih Bu terkait tadi Pak Imam. Berarti langkah pertama saya coba dapodik ya Pak ya. Nah, tapi di sini saya yang ingin saya tanyakan kan besok sudah mulai pendaftaran Pak Imam. Apakah nanti kalau saya ubah besok misalnya saya mulai bergerak, apakah akan terkejar Pak Imam karena tidak cuma dari SD lama ke Diknas sama ke tempat yang baru yang harus operator yang lakukan ya Pak Imam ya. Kebetulan yang agak sulit ditemui ini operator yang di Diknas Pak kami Pak. Jadi saya ini ragunya saat mau ganti sekarang nanti pada saat saya sudah ganti belum berubah. Jadi saya kebingungan takutnya gitu Pak. Mohon informasinya Pak di kebingungan saya ini. Terima kasih Pak. Okay. Monggo Pak Imam, mungkin beliaunya takut juga mungkin kalau belum berubah ngoten ya Bu. Ketika sudah dimutasi ternyata ada efek lain di selain itu mungkin ngoten nggih. Nggih, monggo Pak Imam. Nggih, begini. Ini kalau saya istilahnya menyarankan dalam artian nanti kalau ada kebijakan atau informasi misalkan Ibu ketika nanti ada coaching klinik dari Kemendikbud, nanti ada informasi yang terbaru mengenai kasus seperti jenengan nanti ikuti aja. Tetapi kalau menurut saya itu gini. Jadi Ibu sesuaikan dengan data yang ada yang Bapak Ibu lakukan. Jadi istilahnya gini, kalau Ibu itu sekarang SK mengajarnya itu di sekolah A, ya karena Ibu mutasi ke situ, maka nanti surat tugas mengajar itu Ibu pakai dari sekolah A itu, ya. Itu. Terus itu nanti kan di gini, ya. Pengalaman dari kami dan beberapa teman kemarin itu yang diupload itu surat tugas mengajar itu nanti Ibu tambahi dengan SK mutasi jenengan, ya, SK mutasi itu. Jadi kan nanti kan dalam satu file, ya, satu file itu nanti Ibu lampirkan juga di situ. Itu yang membuktikan kalau Ibu sudah mutasi di sekolah B, meskipun di SIM PKB itu masih berbunyi sekolah A. Jadi ini hanya cuma saran saya ya, karena kan istilahnya nanti pihak asesor atau yang meneliti berkas IC atau pendaftaran administrasi nanti akan ngecek, oh Ibu kok mengupload sekolah B ini dasarnya apa? Oh ternyata mutasi. Itu nanti kan bisa Ibu pusat itu sudah akan membaca seperti itu. Oh lah ini kok SIM PKB-nya di sekolah ini, ya mungkin nanti kan ini masih proses seperti itu. Itu nanti kan ya bisa menguatkan Ibu untuk mengambil posisi di sekolah yang baru itu. Itu aja. Pak Imam. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Imam, sudah cukup jelas ya Bu Rini. Bapak Ibu, kegiatan hari ini kan memang luas, kita sudah skalanya nasional, jadi tidak hanya mungkin dari Kabupaten Blitar, tapi mungkin sudah banyak dari sini. Kesempatan kali ini tadi ada teman-teman yang juga ingin berbagi praktik baik. Yang pertama ada Bunda Yuni, beliau itu dari SDN Sindang Mulia, Kecamatan Tembalang dari Semarang, Jawa Tengah.
Yang kedua nanti ada Bu Listiami. Kita kasih kesempatan kepada beliau dulu ya Bapak Ibu. Mungkin terkait proses pendaftaran CPP yang mungkin juga karena mungkin lintas provinsi berbeda, mungkin punya pengalaman yang berbeda. Monggo saya persilakan Bu Siwayuni dulu, Bu Yuni dulu, monggo. Terima kasih Bu Zahratul Anwaria. Apakah suara saya terdengar? Ibu, jelas. Jelas. Jelas, Bu. Mohon izin Pak Imam selaku Ketua Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Ibu Tias Rudati selaku narasumber pada malam hari ini dan Pak Mas Huri. Mungkin tadi telah bergabung juga Bapak Kepala BPGP Kabupaten Blitar, Bapak Abu Khair. Mohon izin Bapak Ibu, ini tadi juga artinya mendadak saya mendapat informasi dari Bu Ami. Kebetulan saya dengan Bu Ami itu sudah berteman lama sejak awal pendaftaran CGP Angkatan 4. Kebetulan kami dalam satu forum CGP Angkatan 4 pada saat itu skala nasional, sehingga kami sering-sering sharing begitu. Nah tiba-tiba tadi diminta untuk memberikan praktik baik atau pengalaman ketika mendaftar CPP Angkatan 9. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mungkin ini mewakili dari Kota Semarang akan berbagi praktik baik. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Bu Tias Rudati terkait teknis pendaftaran, mulai dari tahapan pendaftaran, registrasi, kemudian kurikulum vitae, wawancara, serta pembekalan, kemudian tahapan ISE juga sudah dijelaskan oleh Pak Mas Huri. Jadi sebetulnya sama dimanapun kita berada, artinya tahapan-tahapan CPP itu sama. Nah, yang saya lakukan pada saat pendaftaran CPP, kebetulan saya angkatan tahap 1. Jadi CPP Angkatan 9 tahap 1 itu dilaksanakan pada saat puasa Ramadan. Jadi ketika pembekalan, saya menggarisbawahi ketika pembekalan itu dilaksanakan dari stay jam 7 pagi hingga jam 17 sore. Mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kondisi puasa, harus kita aktif, stay di depan laptop, tidak bisa disambi, kata Bu Tias memang betul, tidak bisa disambi karena setiap saat, setiap waktu kita akan ditanya oleh fasilitator dan para instruktur yang mendampingi atau yang membersamai kita ketika pembekalan. Namun sebelum pembekalan, saya seperti biasa menuangkan pengalaman saya di dalam ISE, mulai dari pertanyaan pertama biasanya ditanyakan terkait dengan apa yang melatar belakangi Anda mengikuti CPP. Nah itu biasanya jawaban kita bervariasi sesuai dengan background Bapak Ibu. Dalam arti kalau saya misalkan begini, saya ingin membersamai para CGP di Angkatan 9, atau saya ingin menjadi mentor atau coach bagi para CGP. Kemudian saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia, seperti itu. Itu hanya contoh kecil ketika saya mengisi ISE di SIM PKB. Kemudian tadi ada yang menanyakan apakah anggota, kita sebagai anggota apakah bisa di-input di dalam pengalaman organisasi. Kalau saya sendiri kebetulan di PGRI itu tidak menjabat sebagai ketua atau mungkin sekretaris atau bendara, saya sebagai anggota juga saya input. Kemudian ketika di gugus, kebetulan saya sekretaris, itu juga saya input. Nah, jadi ini betul-betul disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam pengisian ISAI ini akan ditanya kepada asesor, apakah ini benar-benar murni ISAI dari Bapak Ibu, apakah ini contekan. Biasanya kan teman-teman mesti minta, Bu, saya minta filenya dong, tolong dikirim. Ya, seperti itu. Ini teman-teman yang, tapi tetap saya berbagi Bapak Ibu. Jadi misalkan saya punya ISAI, ya saya bagi, nanti tolong di ATM, disesuaikan kondisi Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa mengarang bebas, kemudian nanti akan terhenti ketika di tengah wawancara seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan ini, apakah Bapak Ibu jujur ketika mengisi ISAI sesuai kondisi real yang Bapak Ibu lakukan, atau hanya
hanya apa ya istilah mengarang bebas, jadi akan ketahuan. Nah, tadi juga Pak Miftahul Hadi menanyakan apakah ketika wawancara saat CGP dengan CPP ini lebih sulit yang mana? Kalau saya merasakan karena di CGP itu tahapan awal saya belum pernah menghadapi asesor ketika maksudnya ujian secara lisan, biasanya kan asesor ketika akreditasi itu akan berbeda karena yang kita dampingi, maksudnya yang mendampingi ketika penilaian akreditasi itu kan banyak teman yang mendampingi juga, tetapi di dalam wawancara CGP, CPP itu kan kita pribadi benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tulisan-tulisan ataupun jawaban-jawaban di dalam SIM PKB. Jadi kalau menurut saya di awal itu ya agak serem juga. Dikejar terus sampai benar-benar kita bisa mempertahankan apa yang menjadi jawaban kita, begitu. Ini sedikit dari saya. Selain itu ini Bapak Ibu, saya selalu ketika mau tes apapun saya selalu meminta doa kepada orang tua. Ini hal yang penting menurut saya nggih, kepada suami, kepada anak-anak, kemudian kepada murid-murid saya selalu menyampaikan mohon maaf ini Ibu masih sibuk, mohon didoakan karena mau mengikuti seleksi ini itu begitu. Jadi mohon didoakan, mudah-mudahan Ibu nanti lancar prosesnya dan nanti ilmu yang Ibu dapatkan akan kita berikan kepada anak-anak begitu. Ini demikian apa ya istilahnya cerita singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan menambah wawasan baru dari kepada Bapak Ibu seluruh yang hadir pada webinar malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin dari pengalaman Bu Yuni, mungkin beliau ketika pembekalan itu malah dalam kondisi berpuasa dari jam 7 sampai jam ini. Mungkin kalau boleh saya katakan mungkin lebih berat mungkin daripada mungkin yang tidak berpuasa ya. Mungkin dari situ tentang ketika nanti pembekalan adalah kita istilahnya on cam, itu seperti itu dari pengalaman dari Bu Yuni. Bapak Ibu ini waktunya sudah 21.32. Bagaimana? Ini kita lanjutkan 10 menit ke depan, ngoten? Report? Nggih Bu, enggak apa-apa. Saya tawarkan kepada penjenengan. Nggih. Nggih. Ini kita sesi berbagi praktik baik aja dulu ya Bapak Ibu. Dari Bu Listiami ini seolah sudah siap. Beliau ini juga berasal dari Bogor, Jawa Barat. Ini lintas lagi gitu. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Monggo Bu Listi, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Salam. Jelas. Soalnya di sini gambarnya dia khawatirnya sinyalnya kurang bersahabat. Ya, terima kasih dari tim Peta Mahardika, Bu Juhrotul Anwar, ya Bu Tias, Bu Amik, Bu Yeni, kemudian Pak Masuri dan Bapak Ibu hebat yang tidak disebutkan satu persatu ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik ya. Dari perekrutan calon pengajar praktik ya. Mungkin saya sedikit menambahkan karena tadi sudah disebutkan satu persatu secara detail dari narasumber di sini ya. Pada dasarnya hampir semua sama dan apa yang dikatakan dari Ibu Sri Wahyuni tadi ya sama. Kami pun juga pada saat itu puasa dan kebetulan kalau saya disambung dengan narasumber berbagi praktik baik Bapak dan Ibu dari Sinar Baik gitu kan. Tapi tetap semangat. Intinya kembali lagi pada diri kita sendiri, motivasi yang ada di diri kita sendiri, semangat. Kita harus mengikuti apapun yang ada di dalam kegiatan tersebut dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, insya Allah semuanya akan terselesaikan dengan baik. Nah, mungkin saya akan sedikit mengupas dari sesi wawancara ya Bapak dan Ibu ya. Di sini pada sesi wawancara, kebetulan di sini ya Allah alhamdulillah banget. Saya dengan Bu Amik itu sama-sama
sama-sama pada waktu tes wawancaranya itu sama itu yang menilainya itu tim penilainya. Alhamdulillah kita bisa berbagi dengan Bu Amik. Bu, berapa menit? Nah, berbeda lagi dengan kebetulan di sini ada Pak Dadang Suhendar ya, yang sekian jam, 1 jam lewat. Kalau saya hanya 25 menit. Saya begitu lihat 25 menit kaget. Semuanya kok 1 jam lewat, sementara saya 25 menit. Ada apa ya? Nah, kalau tip dan trik saya dalam mengisi essay, itu apa yang saya sampaikan di dalam essay, yang saya sampaikan pula pada saat wawancara, saya tidak menambahkan hal-hal baru. Kenapa? Kalau saya menambahkan hal-hal baru tersebutlah yang akan diincar oleh tim penilainya. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang baru, pastinya akan diuber lagi. Jadi kalau kita menyampaikan dari essay yang apa kita lakukan, di dalam wawancara itu, kita tidak akan saya tidak akan menyampaikan hal yang lain supaya pada saat bertanya ya seputar itu lagi. Bukan berarti kita tidak mau dan hanya stuck di situ, karena memang di dalam essay saya tidak melebar kemana-mana tip dan trik saya. Nah, kemudian fokus pada diri saya sendiri, ya itu yang saya sampaikan kegiatan saya, kepemimpinan saya yang sudah saya lakukan hingga akhirnya mungkin berbalik ya, kalau orang lain mah dikejar, kalau saya yang kebalik, saya yang mengejar malahan. Akhirnya stop sampai di situ. Itu dan kebetulan yang satu itu saya sempat menyapa di awal, dan ternyata pada saat menyapa beliau adalah dosen dari Bandung kalau nggak salah. Dan Bu Listi, saya tidak asing dengan Kota Bogor, hotel-hotel di sini-sini. Waduh, saya tidak pernah kemana-mana gitu kan. Dan ternyata beliau adalah tutor UT. Dan saya pun juga demikian, saya tutor UT. Akhirnya kita berbincang-bincang tentang tutor UT gitu kan. Nah, ketemu di situ tidak panjang lebar. Akhirnya Bapak dan Ibu kita berbicaranya. Yang tadi saya sampaikan, saya tidak melebar kemana-mana, fokusnya pada isi saya, dan saya tidak memunculkan hal-hal yang baru. Jadi kalau hal baru pasti dikejar oleh beliau gitu. Itu saja mungkin dari saya tentang wawancara ya. Mungkin Bu Amik juga sama. Kita sampai bingung hanya 25 menit sementara yang lain 1 jam lebih. Nah, lulus nggak ya Bu gitu kan? Bener Bu, ini 25 menit, saya juga 25 menit, bahkan tidak sampai, hanya 23 menit mungkin ya. Karena yang sisanya itu kita bincang-bincang santai gitu, karena ya apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak kemana-mana, itulah yang saya alami itu. Jadi Bapak dan Ibu, intinya itulah yang kita lakukan, dan seperti yang dikatakan Ibu Sri Wahyuni, benar nggak sih apa yang kita lakukan gitu kan, mungkin seperti itu. Dan mungkin disambung lagi Bapak dan Ibu, nah saya itu sampai 20 hari disambung dengan narasumber berbagi praktik baik, karena melanjutkan dari kegiatan guru penggerak. Nah itu tetap semangat saya Bapak dan Ibu. Di sisi lain saya masih mengikuti CPP, pembekalan terakhir, saya juga mengikuti Zoom-nya dari narasumber berbagi praktik baik. Tapi alhamdulillah lolos dan lulus sekarang menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nah, nanti boleh sharing dengan Bapak Ibu lagi tentang narasumber berbagi praktik baik yang mana bisa diambil dari kegiatan guru penggerak maupun pengajar praktik nantinya. Itu saja dari saya. Mungkin ada kekurangan yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau boleh saya simpulkan dari Bu Listiam ini karena sudah CV-nya sudah panjang itu sudah, oh ini sudah banyak pengalamannya. Mungkin seperti itu, jadi tidak perlu ini diwawancarai banyak-banyak. Karena sudah panjang ini. Panjangnya jadi Bu Listiam ini sekali penjenengan. Sabi-sabi. Nggih. Bapak Ibu ini masih ada yang raise hand, betul ya? Sudah ya? Kayaknya tadi sudah diturunkan, sudah enggak. Ini Bapak Ibu, mungkin karena sudah 21.40, kita akhiri ya mungkin untuk sesi pada malam hari ini. Sekedar informasi untuk Peta Mahardika, besok juga akan mengadakan sesi Google Meet seperti ini, tetapi lebih fokus kepada pendaftaran calon guru penggerak yang atas 10. Di sini juga nanti insya Allah ada Bunda Yeni yang siap berbagi dengan teman-teman terkait dengan proses pendaftaran calon guru penggerak. Monggo misalkan panjenengan menghendaki mungkin di-share kepada teman-teman di sekolahnya, monggo saling gabung, nanti bisa melalui pada platform Merdeka Mengajar. Mungkin dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertemuan kita kali ini adalah ketika daftar di calon pengajar praktik itu adalah ketika kita menuliskan itu adalah yang mungkin jangan sampai terlupa adalah untuk proses kirim atau submit. Biasanya sudah diisi tapi lupa nggak disubmit, itu mungkin yang perlu ini. Terus kemudian dalam proses pengisian CV adalah berdasarkan pengalaman yang benar-benar Bapak Ibu alami selama mungkin menjadi guru. Insya Allah dari pengalaman Bapak Ibu itu nanti tanpa ada embel-embel apapun, intinya jujur dengan kondisi penjenengan, dengan pengalaman-pengalaman yang jenengan alami, insya Allah itu sudah oke, itulah seperti itu. Mungkin dari Bu Tia sama Pak Mas Duri, ada closing statement untuk teman-teman yang ada di sini, saya persilakan. Terima kasih. Pak Udi dulu mungkin. Zuhratul Anwar ya. Jadi untuk closing statement saya, kita tetap semangat Bapak Ibu dalam mengabdikan diri sebagai guru ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tias mungkin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Zuhratul. Untuk Bapak Ibu semua, mari kita tetap bergerak dan menggerakkan dengan mendaftar sebagai pengajar praktek untuk lebih banyak lagi terlahir guru-guru penggerak yang akan merubah paradigma pendidikan kita sehingga nantinya akan terlahir pelajar-pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu saja. Amin. Jangan terus semangat untuk bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bu An. Iya Bu Tias, terus semangat untuk bergerak, menggerakkan. Ngapunten Bapak Ibu, ini anak saya sudah rewel ini. Ya, untuk sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun Bapak Ibu. Aduh. Pantun terakhir ya Bapak Ibu. Kota Pekalongan, kota batik. Makan tahu pakai terasi. Jangan ragu daftar pengajar praktik. Semoga lolos dan menginspirasi. Mohon maaf ya, mungkin karena saya juga sambil ini sudah waktu jam malamnya tidur anak saya ini, ngapunten tadi sempat terpental. Tetap semangat nih Bapak Ibu, terus bergerak dan menggerakkan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Webinar selanjutnya ya Bu. Iya, Bu Rini. Izin live. Izin live ya. Izin live. Terima kasih semuanya.